Terima kasih. Boleh nggak kalau saya tidak menanggapi, saya ingin bercerita tentang substansi dari pidatonya Giring terkait dengan toleransi dan pluralisme. Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Karena apa yang dikatakan Rian itu, saya udah bosen jawabnya. Silakan, Jakarta silakan. macet, Jakarta udah keluar dari 10 kota termacet di dunia, dari 10 besar. Banjir berkurang dibanding data tahun-tahun sebelumnya. Formula E udah dijawab dari mulai Jakpro apa udah datanya banyak kok di media gitu. Tapi saya lebih tertarik bercerita tentang Jakarta dan pengalaman hidup saya. Teman-teman semua, pengalaman Pilkada 2017 menjadi sesuatu yang diglorifikasikan sampai hari ini. Saya ingin bercerita saja ya. Saya lahir dan besar di Poncol Senen, Ledjen Suprapto. Jadi daerah situ rumah biasanya depannya toko, belakangnya rumah. Tetangga saya namanya Toko Banjang, Toko Yuntat, anaknya namanya Alyuk, Baong, Ahin. Di seberang saya itu Toko Juni, anaknya namanya Afwa, Aceh, Apin. Sebelah lagi Toko Juli, namanya anaknya Alut. Di sebelah sana lagi tukang bakmi, namanya Tekming. Semuanya teman saya. Dan kalau lagi malam, terutama bulan puasa, kita main galasin bareng, apa bareng. Kalau hari Jumat libur sekolah, mereka nunggu saya sholat Jumat. Bubar sholat Jumat kita main bareng. Kalau hari Minggu gini, saya jemput mereka di gereja ayam, di Pasar Baru. Kalau malam lebaran, ibu saya membuat ketupat dan menyuruh saya mengantarkan ke tetangga-tetangga saya yang Tionghoa itu, ke rumah-rumahnya. Kalau lagi Imlek, lebaran itu Imlek, tahun baru Tionghoa, maka kami dikirimin kue keranjang. Tolong yang saya katakan ini dibantah, terjadi nggak di seluruh Jakarta? Yang saya ceritakan ini. Kita di Jakarta nggak kenal tuh kata toleransi atau pluralisme. Karena tiap hari inherent sudah keluar rumah bermain dengan yang berbeda keyakinan. Nggak pernah ada problem. Sama sekali. Pernah ada gubernur yang non-muslim di Jakarta? Pernah. Hengantung namanya. Ada masalah? Tidak. Lalu suasana itu berjalan panjang dan bertahun-tahun. Masuklah Guntur Romli dan kawan-kawan, saya mengatakannya kutip aja silahkan, saya nggak ada masalah. Para liberal udik ini ngajarin kita di Jakarta tentang pluralisme dan toleransi. Siapa lu? Tiap hari kita udah main dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Bahkan sampai hari ini saya lebih hafal hitungan Cina daripada hitungan Arab. Jajal deh hitung-hitungan nama saya. Saya masih hafal, no peit, no pego, no bango. Ayo aja, saya masih hafal itu. Dan itu suasana yang tiap hari kita temui. Nah, memasuki pilkada 2017, saya waktu itu pendukung kerasnya Ahok. Kenapa? Karena dia ditolak menjadi gubernur karena dia non-muslim. Saya katakan nggak ada undang-undangnya. Mau siapapun di republik ini punya hak menjadi bupati, menjadi camat, mau jadi presiden, semua. Nggak ada undang-undang yang melarang itu. Saya melawan. Saya melawan terus-menerus dan saya suka dia. Tidak ada elit di republik ini melawan DPR, melawan itu. Kan asik nih orang. Kuat gitu loh. Pribadinya kuat, integritasnya kuat. Menjadi contoh lah. Perlahan-lahan saya amati terus-menerus. Tiba-tiba dia katakan, lebih baik gue bakar 2.000 orang untuk nyelamatin 10 juta orang. Saya tanya ke Hasan Nasbi, San, ini ngapain Ahok ngomong-ngomong kayak gini? Biasalah bang, paling ini aja, blow up media. Gak lama kemudian, seorang ibu dengan anak laki-lakinya, bukan anaknya mungkin yang temenin, nanya ke dia persoalan tanahnya. Ahok gebrak mobilnya, buka aja di videonya ada. Saya makin bertanya-tanya. Gak lama kemudian datang seorang guru ke kantor saya di DKI. Pak, tolonglah Pak, jangan bela-bela dia Pak. Kenapa? Kami dikumpulkan di Monas lalu di pidato. Kalau kalian gak bisa ngajar, saya ganti kalian dengan monyet. Saya tetap saja membela segala perilakunya karena gak ada anak muda di Jakarta, di Indonesia ini yang suka dengan kemapanan. Kita selalu melawan kemapanan. Dan contoh perlawanan kemapanan kita titipkan di Ahok pada saat itu. Jadi saya menitipkan harapan pada dia. Jadi saya tetap berada di depan, walaupun saya Ketua Pemuda Alirsat se-Indonesia sebelumnya. Tentu saja serangan terhadap saya lebih banyak ketimbang kepada orang-orang seperti Rian yang memang ada di belakangnya kan. Gila nih, udah Arab, Islam, dukungnya Ahok, ya habislah gua. Makin hari, kampanyenya mulai makin keras. Itu berawal di 2015 akhir dan 2016 awal. Apa kalimatnya? Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Saya katakan pada teman-teman, tolong jangan kasar.
Ini banyak kalangan Islam yang di tengah seperti gua nggak terlibat hal-hal kayak gitu. Akhirnya marah loh kaum Islam yang di tengah ini. Kan pilkada udah berkali-kali. Kita biasa melihat Foke lawan Adang Dorjatun, gitu kan. Pilpres juga udah berkali-kali. Tolong dong hati-hati, jangan menggunakan isu-isu seperti ini. Lalu mulai lagi, perempuan pakai jilbab dikumpulin, kami Muslim, kami pilih Ahok. Pada saat itu Anies ada di mana? Anies jadi menteri, nggak ada urusannya dengan pilkada DKI. Untuk melawan FPI yang saat itu segelintir, isu yang dibangun, isu agama. Dari mana? Dari teman-temannya Ahok. Membawa isu agama itu. Anies terlibat? Tidak. Oke. Pertarungannya adalah teman-teman itu yang merasa moderat, ingin melawannya, tapi mengambil kalimat-kalimat yang generatif. Makin keras pertarungan itu. Di samping Ahoknya sendiri, yang terlalu vulgar berbagai pernyataannya. Terakhir, saya berhenti mendukung dia ketika seorang perempuan bawa kartu KJP-nya, Pak kami ingin mencairkan uang. Apa yang dikatakan Ahok? Ibu maling. Saya berhenti sudah. Jadi maksud Pak Ges, perpecahan itu karena kampanye pluralisme ini di awal? Betul. Nggak bisa dinisbatkan kepada Anies. Anies masih jadi menteri. Buka datanya, masih bisa dilacak kok. Itu mulai karena kan sudah mulai masuk kan pemanasan kampanye. Oke, lalu tiba di saat pilkada. Kapan Anies ditetapkan? Anies ditetapkan tanggal 23 September hari Jumat, hari terakhir ketika pilkada. Isu tentang pertarungan itu sudah ada. Apa yang dinisbatkan kepada Anies pada saat itu? Supaya Anies tidak bisa masuk ke putaran kedua. Kalian kok memainkan isu itu? Akui sajalah, Anies liberal, Anies Syiah. Kan itu yang dimainkan kepada Anies. Untuk menjatuhkan dia. Dan saya repot mengklarifikasi isu-isu semacam itu. Semata-mata karena dia rektor Paramadina. Lalu mulai muncul kekerasan-kekerasan baru. Apabila Ahok tidak menang, maka KJP Plus buat janda-janda itu di stop. Itu kan ancaman. Dibalas lagi dengan ancaman. Yang memilih Ahok tidak disolatkan. Ancaman dibalas lagi dengan ancaman. Lalu rapatlah kita. Ini nggak sehat. Anies mengeluarkan surat edaran tanggal 17 Maret 2016. Agar menghentikan 2017, bukan 2016. Menghentikan segala spanduk-spanduk itu. Buka di Detikcom ada. Surat edarannya Anies terhadap itu. Terhadap spanduk-spanduk itu meminta dihentikan. Kalau ada yang dilakukan itu, saya akan datang sendiri. Saya pribadi terlibat di Kemayoran, di Jiung menurunkan spanduk. Supaya itu tidak terjadi. Kalau mau fair, kedua belah pihak terlibat. Kalau mau fair. Tapi apakah Anies terlibat? Tidak sama sekali. Rekam jejaknya jelas, ada semua. Gitu. Ini kalau mau. Lalu kenapa selamanya Anies dinisbatkan kepada itu? Kalaupun bukan Anies, misalkan AHY yang maju di putaran 2, keberuntungan suara limpahan dari persoalan 212 datangnya ke AHY, bukan ke Anies. Nggak akan mungkin ke Ahok kan? Iya. Ya, dari awal memang nggak mungkin ke Ahok. Nah dari awal itu saya tanya kepada teman-teman. Ketika saya sudah menyatakan berhenti. Siapa Bang yang Anda jagokan? Saya menjagokan Sapri Samsudin. Bahkan Sapri itu buka malam lebaran kita paksa deklarasi untuk mencalonkan gubernur DKI. Karena saya kecewa dengan Ahok itu. Kecewa dengan apa? Perilakunya. Terlalu jumawa. Kalau yang dilawan elit kita dorong. Begitu dia melawan warga sendiri. Wah ini orang psikopat. Nggak kena ini. Dalam frame keadilan yang saya miliki. Ini nggak bisa diteruskan. Dan masyarakat akan makin terbelah. Jadi persoalan utamanya memang ada. Tapi ditambahkan dengan perilaku Ahok sendiri yang tidak dewasa, maka jadilah seperti ini. Anies terlibat. Kalau persepsi bisa, kalau fakta nggak ada.